Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tawadhu'a kullu syai'in li'uzmatihi. Walhamdulillahilladzi dhalla kullu syai'in li'izzatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada best of the best man, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri dan hadirin yang saya hormati, saya berdiri di sini akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Peran Pelajar dalam Kebangkitan Islam. Kita menyaksikan keterpurukan kaum muslimin. Banyak orang-orang yang katanya ingin membangkitkan kembali kejayaan mereka, tapi tanpa mempunyai ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir jalan untuk menguasai atau merendahkan orang-orang mukmin. Quran surat An-Nisa ayat 141. Itulah janji Allah. Tapi kenapa pada kenyataannya sekarang banyak kaum muslimin yang tertindas? Tidak mungkin janji Allah keliru. Allah berjanji tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir jalan untuk menguasai orang-orang yang beriman. Namun orang-orang yang hanya mengaku Islam malah membuka jalan untuk dikuasai orang-orang kafir dengan cara meniru perilaku orang-orang kafir, seperti merayakan tahun baru dengan maksiat, berpacaran tanpa merasa berdosa, bahkan berperilaku menyimpang seperti LGBT. Hadirin yang berbahagia, mari kita pahami maknanya ayat tersebut. Mereka sendiri yang membuka jalan. Jalan itu adalah ketika mereka bangga dengan dosa-dosa mereka. Mereka melakukannya sebagai kesenangan dan kewajaran, sehingga mereka jauh dari sebab-sebab pertolongan Allah dan menutup keridhaan Allah, bahkan mengundang azab Allah. Na'udzubillah. Mengapa demikian? Karena ketika mereka jauh dari sebab-sebab pertolongan Allah, mereka tidak diberi keinginan untuk belajar agama dengan benar, tidak belajar pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Akhirnya muncullah orang-orang yang sulit menerima amar ma'ruf nahi munkar, sehingga perilaku yang menyimpang dan kerusakan di mana-mana. Hadirin rahimakumullah, kebangkitan Islam sebenarnya dimulai dari ilmu pengetahuan. Istilah kebangkitan Islam atau Islamic Resurgence merupakan suatu pandangan yang menggerakkan pada umat muslim bahwa Islam menjadi penting kembali, karena Islam dikaitkan dengan pemahaman dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Akhirnya peradaban masa lalunya yang gemilang. Pada zaman dahulu, Islam telah banyak melahirkan para ilmuwan seperti Ibnu Sina, ilmuwan kesehatan, Khwarizmi, ilmuwan matematika, Ibnu Hayyan, ilmuwan kimia, dan masih banyak lagi. Mereka semua bisa menjadi para ilmuwan karena mereka rajin belajar. Mereka belajar tentang Allah, belajar tentang manusia, dan mereka belajar tentang alam semesta. Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk giat belajar.
agar kita pandai dan menguasai ilmu pengetahuan. Lalu peran pelajar dalam kebangkitan Islam itu apa sih? Yang paling penting adalah memanfaatkan masa mudamu dengan sebaik-baiknya dengan berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, kita harus selalu giat belajar. Karena kita harus menjadi anak-anak pembelajar. Kita harus menjadi guru-guru pembelajar. Kita harus menjadi mahasiswa pembelajar. Semuanya harus menjadi pembelajar. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Burung irian, burung cendawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.